Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala akhir waqti dhuhur. Akhir itu waktu dhuhur. Wa qala akhbarana al-Husainu ibnul Hurais qala amba'ana al-Fadlu ibn Musa an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril alaihi salam ja'akum yu'allimakum dinakum. Di satu ketika Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, hadza Jibril, ini Jibril alaihi salam ja'akum, datang kepadamu, yu'allimakum dinakum, mengajarkan kepada kamu agamamu. Fasalla subha hina talal fajru, maka salat fajar ketika salat subuh ketika terbit fajar, arti fajar shadiq. Wa shalla dhuhra hina zaghatis syamsu, kemudian salat zuhur ketika condongnya matahari. Summa shallal asra hina ra'a dhilla mislahu, kemudian Nabi salat asar ketika melihat adh-dhilla mislahu, naungan itu sama dengan naungannya. Jadi kalau apa itu? Kalau kita punya begini rata, ya ini kalau sama matahari mungkin kalau lari ke sini sama begini jauhnya lebih dikit, itu namanya waktu akhir waktu zuhur, waktu asar datang. Ya, itu maksudnya ini di hadis. Summa shallal maghriba hina gharabatis syamsu, kemudian Nabi salat maghrib ketika halla skumma samhina gharabatis syams, salma ketika terbenam matahari. Wa halla fitru shaim, dan halal berbuka orang yang berbuka puasa. Summa shallal isya'a hina dhahaba syafaqul lail, kemudian itu salat isya hingga ketika hilangnya syafaqul al-lail. Syafaqul lail itu ada warna merah di ufuk barat itu, ya. Summa ja'ul ghad, kemudian datang tuh pagi. Fasallah bis subuh, kemudian Nabi salat subuh hina asfara qalilan, ketika lalu sedikit daripada tersebut itu. Summa shalla bihi dhuhra hina kana dhillu mislahu, kemudian Nabi salat zuhur ketika hina kana dhillu mislahu, ketika dhil itu sumpamanya naungan. Ini naungan kalau matahari tengah pas ya ke sini, ini namanya sudah waktu zuhur miring sedikit. Akhir begini lebih sedikit kalau di mana begini itu ya. Nah itu namanya akhir daripada zuhur masuk, itu namanya waktu asar. Summa shallal asra hina kana dhillu mislaihi, kemudian Nabi salat asar sehingga apa? Ya ketika kana dhillu mislaihi, ketika naungan atau bayang-bayangan itu seumpama dua kali misalnya sampai 1, 2, itu berarti masih waktu ya. Lewat daripada itu datang waktu maghrib kembali. Wa qala summa sholal maghrib waqtin wahidin, kemudian Nabi salat maghrib dengan satu waktu. Hina gharabatis syamsu, ketika terbenamnya matahari. Wa halal shaim, dan halallah orang yang berpuasa, artinya berbuka. Summa sholat isya ina dhahaba sa'atun minal laili, kemudian salat isya ketika perginya ya selesainya sesaat daripada malam, artinya adzan subuh itu baru selesai salat isya, akhir waktu tersebut itu. Wa qala summa shalla summa qama as-salatu baina salatik amsi wa salatikal yaum, kemudian salat antara salat engkau kemarin dan salat engkau hari ini.
itu artinya salat subuh itu selesai, itu perbedaannya. Jadi yang panjang itu salat subuh. Nah, kalau tersebut itu hal-hal ketika selesai zuhur, asar ke maghrib ke isya ini jauh betul. Pas isya sampai terakhir menuju subuh itu sudah bedanya beda. Nah, ini hal-hal ketika arba'atan isyrina sa'atan 24 jam salat itu dilakukan dengan 5 subuh itu kita perhatikan tersebut ini dengan waktu-waktu tersebut yang diberikan kepada kita atas lisan Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhbarana Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad al-Azdari al-Adrami qala haddatsana Ubaid ibn Humaid an Abi Malik al-Ashja'i Sa'ad bin Tariq an Katsir bin Mudrik anil Aswad bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala kana qadru salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang adalah kadarnya Nabi satu kapan Nabi ada punya kadar jam berapa waktunya ya, kadar Nabi salat zuhur fi sayfi salasata aqdam ila khamsati aqdamin wa fi syita'i khamsati aqdamin ila sabati aqdamin. Apa ini maksudnya itu? Dikatakan Habibuna SAW ketika sholat zuhur fi sayf itu waktu musim panas, ukurannya salah satu aqdamin 3 kaki. Jadi kalau kaki kita nih ada kaki kan, kaki itu aqdam, itu qadam namanya ya. Kalau rijil itu kakinya. Jadi kalau ya makanya orang bilang football itu kuratul qadam bukan kuratul rijil. Itu ya, itu tadi hitungannya 3 kaki tuh ya, 1 aqdam ila khamsati aqdam sampai ke 5 aqdam. Kaki kita itu 1 kaki 5 sampai 5 kaki itu kaki ya. Wa fi syita khamsati aqdam ila sabti aqdam, ketika musim dingin dari 5 sampai 7. Artinya lambat itu musim dingin itu perpindahannya. Nah, jadi kalau musim panas cepat sekali waktu itu ya, beda dengan kita berbanding waktu itu ke waktu, tapi di tanah Arab sana musim panas itu beda dengan kita tersebut itu ketika hal-hal yang mesti diperhatikan ketika melaksanakan salat tersebut ya. Awalu waqtil asr, ini awal waktu asr. Qala akhbarana Ubaidullah ibnu Sa'idin qala haddatsana Abdullah ibnu al-Harits qala haddatsana Saurun qala haddatsani Sulaiman bin Musa an Ata ibni Abi Rabahin an Jabirin qala qasala rajulun Rasulullah SAW, bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu salat. Faqala shalli ma'i fa shalla dhuhra hina zaghatis syamsu, kata Nabi kau salatlah ya bersamaku. Maka Nabi salat zuhur hina zagat, ketika condongnya matahari, zagatis syamsu zawal, condong matahari. Wal asr hikana fi kulli syai'in mislahu, dan ketika asar itu seumpama bayangan tersebut sama dengan bayangan tersebut itu baru akhir daripada waktu zuhur datang itu waktu asar. Nah, itu kan tak pakai jam macam kita. Dulu kan macam ada jam yang dari pasir juga ada digunakan orang, ada jam berhal bermacam-macam tersebut itu untuk melakukan yang semesti diperhatikan ketika masalah salat tersebut dilakukan ya. Waqala wal maghriba hina ghabatis syams, dan salat maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Wal isya hina ghabatis syafaqul ahmar. Nah, asyafaq isya itu waktunya ketika sudah hilang waktu merah itu di ufuk barat sana, itu dulu perhatiannya ya. Qala summa salat dhuhra hina kana fai'ul insan mislahu wal asra hina kana fil insani mislaihi wal maghriba hina kana ghubailu ghaibubati syafaqi. Qala Abdullah ibn al-Harits summa qala fil isya ura ila sulusil laili. Apa nih dia bilang? Ternyata salat yang kita lakukan tersebut ini punya waktu tersendiri. Nah, makanya hal-hal ini ulama berkata ada waktu afdaliyahnya. Karena Rasulullah berkata
Afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, seabdal-abdal perbuatan kita salat pada awal waktunya. Nah ini tentang hal-hal mesti diperhatikan. Makanya salat itu dibagi dengan 4 hal. Pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adatan, yang keempat lihtiramil waqti. Itu masalah tersebut yang dilakukan setiap pindu-pindu kita Muhammad supaya diperhatikan. Nah hal-hal ini tentang salatnya kita. Ada yang mau tanya sambil-sambil? Ini panjang nih jadwalnya nih ya. Jadwalnya panjang ini. Ustaz balik di grup lain lagi ya. Ini hal-hal boleh kamu tidak bawa kitabnya sudah juga ini ya. Kitab tebal begini. Baik. Hal mesti diingatkan kembali. Wa qala karahiyatun naumi ba'da salatil maghrib. Makruh hukumnya tidur setelah salat maghrib. Nah, ini kan waktunya dikit. Ini kadang kecapean kerja ya, makan minum dari tiduran. Jam 11 malam baru bangun ya. Wa qala akhbarana Muhammad Ibnu Bashar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Aufun qala haddatsani Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ala Abi Barzah fasalahu Abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke tabah Abi Barzah, aku tanya kepada beliau bagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut itu yusallil maktubah ay mafruḍah, bagaimana salat Nabi salat yang fardu. Ya, mafruḍah maktubah. Qala kana yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu wa kana yusalli al-'asra hina yarji'u ahaduna ila rahli. Beliau itu salat zuhur. Ketika dipanggil orang pertama tahatu syamsu, yang sedang panas-panas matahari tersebut itu ya, dalam keadaan tersebut ini hal-hal diperhatikan tersebut itu. Tadhat itu namanya al-tazul, ketika condongnya tuh matahari. Rame betul ya, tabang lampu tak bunyi sana sini jawab. Allahu akbar. Wa kana yusalli al-'asra hina yarji'u ahaduna ila rahlihi. Nabi salat asar itu ketika orang masing-masing pulang ke tempatnya. Ya, rihalikum itu asalnya rihalikum bi buyutikum, rihatikum itu bi istirahatikum. Jadi ketika salat asar itu kan itu sudah pada istirahat, itu salat asar. Ya, orang melakukan bi aqsal Madinah, sejauh-jauh tempat Madinah. Ya. Wasyamsu hayyatun wa nasitu maqal. Hayyatun itu matahari masih ada. Salat asar itu maksudnya itu ya. Wa nasitu maqala fil maghrib. Nah, aku lupa kata beliau apa yang dikatakan masalah maghrib itu. Qala wa kana yastahibbu ayu akhir al-isya. Nabi paling senang itu mentakhirkan isya. Nah, ke satu ketika tentunya kalau tak ada pengajian ya. Kalau pengajian begini takhirnya isya 7:30, 8:30 balian orang. Nah, itu kalau orang mengaji tak masalah, di pondok kan di mana ada masalah. Karena Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'al isya wa ja'al asya fabda'u bil asya'i." Apabila datang waktu isya, datang waktu malam, makan dululah. Asya itu makan malam, isya itu salat isya. Itu tadi kalau hal maka isya ini yang terpanjang waktunya apabila azan subuh itu baru selesai waktu isya. Wa qala wa kana yastahibu ayu akhir al-isya allati ta'nuna al-atama. Isya itu ya, wa kana yakrahu an-naum qablaha. Nabi tak suka tidur sebelum isya itu. Ya, tak suka. Jadi kalau orang makruh ngomong setelah isya. Ini kalau kita panjang betul, bukan ngomong lagi belaca semalaman keliling. Ya, setelah maghrib makruh tidur, setelah isya jangan ngomong. Tuh, kata gawean ada. Habis televisi banyak betul ya, rekaman di mana-mana. Tim sukses di mana-mana ya. Ya, tuh baliho di mana-mana tuh keliling rumah penuh baliho. Ya dah. Allahu akbar. Wal hadits ba'daha, Nabi tak suka ngomong setelah isya. Makruh, tak suka tidur sebadal maghrib, tak suka ngomong setelah isya. Gitu ya. Inilah tadi ya beda kita. Bismillah.
wa kana yanfatilu min salatil ghadhi hina ya'rufu rapur rajulu jalisahu. Ibnu SAW ini kalau dulu kan tidak semacam terang kita. Dulu kalau salat subuh itu kan ketika tahu kita dengan teman kita kan nampak tuh. Karena kalau adzan subuh itu karena 1 jam waktu namanya fajar kadzib dengan fajar shadiq itu 1 jam. Maka tanah Arab sana orang umumnya ada adzan awal, ada adzan tsani, adzan kedua. Jadi kalau subuh itu ada adzan 1 jam sebelum salat subuh itu ada adzan. Nah setelah adzan itu adzan yang kedua ya setelah setengah jam baru qamat. Nah kita ini enggak ya sekurang itu membaca 40 ayat itu baru qamat. Nampak tuh warna agak di ufuk timur ini sudah nampak cerah-cerah putih sudah. Ya kalau kita kan tidak, cerah putih sudah selesai sembahyang subuh orang. Imamnya ngopi. Nah, saya tidak. Setelah sampai sekarang tetap wala posisi haram tetap begitu. Setengah jam setelah adzan subuh baru ya 1,5 jam dikirakan setelah adzan itu. Nah, itu baru arihna ya Bilal atau qamat dia tentang masalah salat tersebut itu. Nah, ini jadi tahu kita antara teman kita. Nah, ini kau siap bulan tahu nengok kan kalau gelap malam kalau masjid gelap. Itu berarti lakukan salat subuh. Itu aja ya. Jadi mudah ternyata. Wa kana yaqra'u bis-sittina minal mi'ah ilal mi'ah. Nabi membaca daripada 60 sampai 100 ayat itu. 100. Kalau suratul Baqarah dari Alif Lam Mim itu sampai saya tulis supat 141 dah. 45 sampai dia Bani Israel 145 dah tuh. Nah itu ini dah baca separuh ya setengah kita tidak payah betul. Nunggu 2-3 menit saja malas kadang-kadang makmum itu lambat betul karena tanpa pindah saja masjid dah dibilang lambat betul. Nah ini kita tidak kebiasakan ya. Ini masalah bisittina ilal mi'ah dari 60 sampai 100 tuh ayat baru qamat. Kita di tanah Arab sana di Masjid Haram lah Masjid Nabawi itu ya kalau kita di masjid kecil-kecil begitu juga maghrib saja setelah adzan maghrib itu orang salat qabliyah maghrib itu ya satu walaupun ghair muakkadah satu. Yang kedua orang duduk itu masih baca Quran lagi adzan maghrib dan adzan maghrib orang bil Quran baca itu 10 menit baru qamat. Kalau kita ini tidak kan langsung tuh lah nunggu. Ya itu tadi beda kita seperti itu beri kesempatan ya. Jadi kalau waktu itu kalau isya menjelang qamat itu 25 menit ya, zuhur asar sama 25. Tapi kalau subuh setengah jam 30 menit, maghrib 10 menit sampai 11 menit itu. Kita ini mana ada kan setengah jam. Nah, udah imam duduk situ tuh ada kopi seberang tuh. Nah, ngopi dia bilang. Kampung panas. Allahu akbar. Kenapa ada yang mau tanya? Buat masalah apa kau? Muka kau ini muka masalah kau tengok. Kan? Batallah puasa kalau kita nggak sampai jima sampai istri terus. Coba kasih dikit. Apa ceritanya nih? Apa? Kalau berhubungan sama istri, batallah puasa tapi tidak jima dan tidak mengeluarkan air mani. Dia apa? Oh, masuklah. Cuma tak keluar. Lah macam mana? Tak berhubungan. Maksudnya tidak sampai jima. Allahu akbar. Ya. Ini ini dia tanya nih. Hati-hati kau. Zaman Habibuna SAW itu ada orang datang, ahlakan ya Rasulullah, ma ahlakaka. Celaka aku Rasulullah. Apa aku ini waktu mati pindah hari Ramadan, aku puasa tapi aku gitu tadi. Hubungan suami istri, aduh kata Nabi. Itu yang betul hubungan betul, buat puasa dia. Kata Nabi SAW, pertama kamu itqaraqabatin mu'minatin salimatin ayub, itu mereka kan seorang hamba. Ya Rasulullah tidak punya hamba. Kata Nabi, kau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah 2 bulan sehari payah aku. Ramadan puasa. Ya Allah, apanya manten baru ternyata manten biasalah ya dak, yang muda-muda nih. Yang tua saya panas kadang-kadang kan di belakang tuh. Ya. Rasulullah SAW kalau tidak punya tak bisa puasa 2 bulan ya berturut-turut. Nah, mesti kamu memberikan barang makanan 60 orang fakir miskin. Satu miskin itu 1 mudan. 1 mud sampai 1 kilo. Jadi 60 orang. Ya Rasulullah tidak punya Rasulullah. Yang begitu Nabi masuk ke dalam rumah beliau, ambil pundi-pundi
korma ya satu, itu diambil nih kata Rasul, bagikanlah ke orang. Dia lagi nengok, ya Rasulullah, di bilat aku itu maaf karam ini, yang paling fakir aku nih lah. Ketahuan Nabi tengok, kata nah, sudahlah kasih makan itu keluarga kau. Nah ini tadi biar miskin asal sombong namanya ya. Nah itu tadi kalau begitu dapat digoyang-goyang begitu, hati-hati. Iya, ini sudah ketemu iltiqal khitanain itu sudah membatalkan masalah itu, paham enggak? Ya ini hal-hal ya. Yang payah kalau yang muda-muda sekarang tidur nih ada bulan Ramadan lah, puasa tidur siang ya, mimpi kan, tak jadi naik-naik tak jadi digosok-gosoknya, jadi batal puasa. Kalau gosok-gosok batal puasa, tapi tidak 2 bulan itu kan, tetap 1 hari. Tapi kalau hubungan suami istri itu 2 bulan gantinya. Nah kalau kau bini kau gosok itu namanya diharamkan juga walaupun itu halal, karena kamu Allah ketika ingatkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu ada orang ketika i'tikaf di masjid masih mau begitu. Biasalah orang muda ya, tapi kau hati-hati. Sering ya? Pernah terjadi. Ya, jadi itu hati-hati, jangan dekat-dekat lagi itu. Ya, masalah itu warming up-nya tidak boleh. Jadi kalau sedang puasa diharamkan tersebut itu. Boleh kalau malam. Kita bulan Ramadan malam, kau walaupun hari puasa sekarang sudah buka puasa, silahkan kau mau buka itu kah? Urusan kau. Karena Allah bilang, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kiasan pakaian kau itu pakaian ibu suami. Kalau malam silahkan kau nak bertempur kau, silahkan. Antara Perancis dan negara kita sekarang ribut nih, gara-gara penghinaan dengan bos kita Rasulullah SAW. Ya, ribut sekarang kan? Iyalah. Silakan kamu berontak. Karena apa bilang? Nah, depan atau belakang? Enggak lah, biasa lah bang. Tuh, iya. Ya. Ya, biasa orang muda ya. Ada apa masalah apa lagi? Kalau kita jual beli nih, kalau kredit dengan harga cash itu beda. Baik. Kredit itu dalam bahasa Arab taksid namanya. Taksid itu kredit. Beda kemang sepeda motor sekarang kan sama repo lah ya, nama repo itu. Kalau cash 15 juta. Ya, kalau kredit 3 tahun 36 bulan itu berarti 21 juta. Berarti setiap tahun setahun itu 2 juta itu lebihnya, ya kan? Berarti 6 juta 21. Ya sudah itu. Tidak ada apa-apa kredit itu. Tapi kalau lebih itu tidak boleh lagi diambil, itu riba namanya. Udah 3 tahun kan berarti 21 juta, diambil kredit tidak masalah. Yang tidak boleh itu beda. Kalau lama-lama beli kredit kena denda. Ini masalah tadi. Tidak boleh kita cukup. Jadi kamu hati-hati kan menjaga tersebut itu. Ya, itu kredit tidak masalah. Ya, rumah kredit, istri kredit. Kau kawin kredit juga kemarin, ngutang sama mertua. Tidak, alhamdulillah. Ya, sekarang banyak korban kredit kan ada korban kredit. Ada bayar kredit pelan-pelan, haji kredit ada kan? Ada haji kredit. Aku takutnya kawin kredit nanti. Bayar sama mertua. Atau kawin dulu kata mertua bilang, aku nikahkan kau utang dulu ya. Pas sudah anak 3 tak bayar-bayar. Ada kisah sudah anak 3 tak bayar-bayar. Jadi mertuanya ninggung, kau ini sok betul. Utang masih belum bayar. Rupanya marah juga lama-lama dia. Mertua bilang gitu. Dibawanya anak yang 3 tadi, bawanya bininya ke mertuanya, Pak, aku udah bisa bayar utang Pak, bapak nih bos terus. Ya, dah lah Ania, aku balikkan anak bapak. Balikannya bini itu balikkan. Ini untungnya 3 orangnya. Cucunya dikasih. Itu ada menantu yang gila model gitu. Hati-hati kau. Ya, kawin nak kredit juga. Ya, kenapa kau? Ini bukan masalah juga. Apa yang ketiga lagi? Ada yang mau tanya lagi? Tuh tengok, ayo. Ada di belakang yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Tanya nih, lagi direkam orangnya, dikirim. Ya, rupanya Allahu Akbar. Begitulah tadi ya. Berbeda dengan hal-hal yang mesti kau perhatikan. Baik. Panjang ini hadisnya ya, jadi kita lewatkan saja dulu ya. Jauh kita nih ya. Kenapa? Masih ada yang mau tanya? Qala ittikhadul muadzin alladzi la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Ini seorang muadzin
ketika di adzan tak ngambil amplop. Nah, itu bahasanya. Ada tak ngambil gajian. Ya, tak ngambil gak? Tuh. Ya, dia lillahi ta'ala maksudnya. Ada orang yang tak ngambil amplop tadi ya. Ya, gimana tuh? Qala khabarama Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibnu Salamah qala haddatsana Sa'idun al-Jurairi an Abil Ala an Mutarrifin an Utsman ibn Abil As qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamuhum waqtadi bi'at'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adhani ajra. Jadi ada orang berkata ya Rasulullah ij'alni imama qaumi, jadikanlah aku imam di kaumku ya Rasulullah. Nabi minta tunjuk sama faqala anta imamuhum, kau imamnya kata Nabi. Nabi tunjuk bukan sembarangan. Loh, orang ini bacanya gimana apa tahu ya tak? Ya, bukan imam cuitan macam kita sudah cuit jadi imam. Nah, tunjuk kau jadi imam baca tak betul. Ya, apa tak? Nah, sudah ditegur pula nanti merajuk 7 tahun tak pergi masjid. Faqala waqtadi bi'at'afihim, kata Nabi perhatikan ya yang lemah-lemah di belakang tuh. Jadi kalau kita jadi imam tengok di belakang tuh. Nah, nih tengok. Jangan panjang ayatnya, Fatihah ada kurang, tapi yang lain dipendekkan. Tuh ditengok. Zikir jangan panjang, doa jangan panjang, itu makruh namanya. Ini masjid umum namanya. Kalau nak panjang-panjang di rumah kau dengan bini kau nak panjang-panjang rentaklah kau. Nah, atau karena sendirian panjang silakan, tapi di umum jangan. Nah, ini tengok nih, waqt tadi biat apim, kamu ikuti ya. Contoh tuh, biat apim yang lemah-lemah daripada mereka. Wattakhid muadzinan la yakhudhu ala adzin ajra. Cari tukang adzan itu yang tak ngambil upah tadi amplop. Karena ada satu keuntungan. Satu yang mengatakan orang muadzin tersebut itu yang tidak mengambil cuma pahala Subhanahu wa taala nanti termasuk 7 orang yang tidak terganggu hiruk pikuknya yaumul qiyamah dan tidak naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu muadzin yang tidak mengharapkan apa-apa. Itu tadi salah satu antaranya ya. Kenapa? Adzan belum ya? Adzan cuma sekali, lampu sekali mati ya. Tuh. Qal qaulu misla ma yaqul muadzin, perkataan sebagaimana muadzin itu ketika di adzan apa yang kita ucapkan. Qala khabarana Qutaibah an Malik an Zuhri an Atha Ibnu Yazid an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida al-adzan faqulu misla ma yaqul muadzin. Kalau kau dengar orang adzan ucapkan baca sebagaimana itu kan adzan tuh bicara tuh. Kecuali indah hayy alatain hayy alas salah kau jawab la haula wala quwata illa bi. Makanya apapun suara dimatikan semua. Kita ini tidak kalau salat zuhur nih masalah adzan zuhur, orang bawa organ tak habis-habis. Benyanyi sebesar apa tuh mic-nya itu jahanam itu tuh. Ya penting ditendang tuh mic-nya lain kali kau. Iya terlewat betul, tak tahu cerita sampai masjid sampai sore dangdutan dia. Betul tak? Ya Allah. Ini penting dikerik kepala supaya keluar nomor tuh. La ilaha illallah. Ya apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini hati coba. Kalau mengaji, kita mau ceramah, payah betul mic-nya rusak lah inilah. Ah itulah ya. Kalau sudah orang organan band, 2 hari siapkan tuh. Tes, dites terus tuh soalnya. Betul apa betul? Itulah hantu belau tuh. Ya aku ngomong tak pernah tanggung kemarin itulah. Adzan zuhur masjid hilang suara masjid tuh dengan lagu itulah. Betul apa betul? Nah ini musim COVID-19 begini masih aja orang tiap hari kenduri. Aku tak datang cuma banyak undangan aku bilang balak betul. Balak kosong masih balak juga. Ada balak kosongnya paling besar balaknya. La ilaha illallah. Ya nak nyumbang lagu lah Pak Ustadz, nyumbang lagu Padang Pasir juga. Yang satu Padang Panjang lagu ya itulah tadi. Ya Allah. Lagu apa Pak? Undang lagu anu kata apa rantak kudo. Ada rantak kudo berbunga lawang ya. La ilaha illallah. Bahasa luang deh tak? Ya latif. Tengok ni sawabu dzalik gandaran pahala. Qala akhbarana Muhammad bin Salamah qala haddatsana Ibnu Wahbin an Abil Haris anna Bukair bin Ashaj haddatsahu anna Ali bin Khalid Az-Zarqi haddatsahu anna Nadr bin Sulaiman haddatsana sami'a Abu Hurairah mendengar Abu Hurairah berkata
kunna ma'a Rasulillah SAW, kami bersama Rasul, kata Abu Hurairah berkata, faqama Bilalun yunadi, maka Bilal adzan, Bilal ibn Rabah itu adzan. Falamma sakata, ketika dia diam, qala Rasulullah SAW, man qala mislah hada yakin dakhala jannah. Jadi barang siapa yang membaca sebagaimana Bilal adzan kita ucapkan yakinan, karena yakin itu Allah masukkan surga. Tuh. Jangan mendustakan orang adzan. Berhentikan semua suara apapun, tutup. Kalau sudah adzan itu berkumandang. Ya, ini payah kita tidak heran kalau di Singapura. Di Singapura itu kalau adzan orang di gedung-gedung itu memang di tempat kalau pakai mic di situ. Tidak ada keluar dia di gedung. Di atas masjid, di bawahnya orang jualan. Biasa, di tanahnya kecil. Cuma saya lihat cuma satu masjid Sembawang, itu Masjid Ibrahim namanya, orang kita Jawa punya asal. Tapi itu ada satu King Faisal Hall. Satu ya, ketika Raja Saudi itu ada masjid, cuma yang lain tak ada, cuma itu di situ aja suaranya. Nah, kalau kita kan heran, kita kalah betul, dia dijaganya supaya jangan mengganggu orang lain, dia bilang begitu. Disitulah, tapi suaranya tak nampak, tak kedengaran. Nah kita ini tak tahulah, Islam semua tapi tak tahulah. Tengok ya tak? Ya Allah, ucapkan sebagaimana tukang adzan. Bagaimana kita mengucapkan orang sibuk joget? Asar, tuh ada yang sampai jam 5, sambung ulak malam gitu. Coba antu belau itu. Ya Allah. Ya. Al-qawlu mithla ma yatashahhadul muadzin. Ya, qala akhbarana Suwaid Ibnu Nasr al-Aghrambana Abdullah bin Mubarak an Mujamma' bin Yahya al-Ansari qala kuntu jalisan 'inda Abi Umamah ibni Sahl ibn Hanif fa'adzana al-muadzinu. Aku duduk katanya di sisi Abi Umamah ibn Sahl ibn Hanif, maka adzanlah tukang adzan. Fa Allahu akbar, Allahu akbar. Baca ya tu. Ya, isnataini, dua kali dia baca. Fa qala asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali dia baca juga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, isnatain, dua kali juga. Ya. Qala haddatsani hakadha Muawiyah bin Abi Sufyan an qauli Rasulullah sallallahu, itu menceritakan kepadaku, dibilang Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu yang adzan tersebut ini yang dikumandangkan, beda qamat. Suara itu mesti andar terus-terusan, jadi terkait muadzin itu memang orang suara indah yang tinggi, yang mantap, itu muadzin. Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan tukang adzan itu dikatakan Nabi, alim bilalan li anna anda sauta, ajar kepada Bilal, dia lebih tinggi indah suaranya. Nah kita kan enggak, suara indah penyanyi itulah. Ya, suara indah sama orang adzan, kita ada harganya, tadi hargai orang. Nah inilah tadi kita beda dengan tersebut itu. Kalau tanah Arab sana, tukang adzan Masjid Haram turun menurun, anaknya datuk, cucu buyut, begitu terus, macam raja turun, begitu juga. Nah itu tadi. Ya ini hal-hal mesti diperhatikan tersebut itu. Jadi kalau pemerintah tempat ini memperhatikan imam, muadzin, Bilal, kaum itu supaya bagus, kan enak tuh masjid, tidak pakai tonjok-tonjokan lagi orang imami. Itu kita mana ada yang begini? Tidak ada. Betul tak? Tidak ada. Bagaimana kita mencari imam yang enak kedengarannya? Ada. Orang hafal Quran tak dihargai. 30 juz Quran itu bukan enak. Nah, coba, tak ada. Nak dinaikkan sana tak ada, sana sini ada. Itu Quran dibuka sebelum orang bangun, ditutup nanti setelah orang anak-anak tidur. Betul tak? Antara itu film kartun semua. Betul. Maghrib itu film kartun semua. Ya. Tengah hari film keling keluar. Ya, apa namanya? Kenapa namanya? TV itu. Ya, yang baju macam-macam, betul enggak? Nah, keling semua keluar. Mahabharata katanya. Ya, canai semua keluar, martabak. Sudah ada Quran, betul. Sudah ada, betul. Dan tidur kita baru ya Allah. Macam mana tuh? Sudah ada. Tak ada pendidikan sama sekali. Tak ada pendidikan dalam televisi itu. Aku kalau televisi itu mahal beli, aku tendang dah lama. Nah, ditendang pula anak awak ke rumah tetangga pula. Ya astagfirullah, betul lah. Iya. Nah ini apa ya kita ya. Jadi kau hati-hatilah kau yang pakai calon pendidik ini ya. Ya Allah. Al-qawlu idza qala al-muadzinu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa diucapkan? Yang lain kan dijawab sama-sama. Qala akhbarana Mujahid bin Musa wa Ibrahim bin Hasan al-Miqsami qala haddatsana Hajjaj qala Ibnu Jurayj qala akhbarani Amr
Ibn Yahya an Isa bin Umar akhbarahu an Abdullah bin Alqamah ibn Waqqas an Alqamah bin Abi Waqqas qala anni 'inda Muawiyah id adzana muadzinuhu faqala Muawiyah kama qala muadzin. Jadi sini Muawiyah ini salah satu sahabat Nabi yang tukang diikuti setelah adzan diikuti apa yang diucapkan tukang adzan itu setelah dia sahur hatta idza qala sampai dia berkata hayya 'alas shalah, maka dijawab beliau qala la haula wala quwwata illa billah. Itu karena ada hadisnya ya. Falamma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata illa billah. Itu tadi. Nah, itu kan ada wa qala ba'da dzalik ma qala muadzin summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu misla aku begitu karena aku mendengar Rasulullah ngomongnya mesti semacam itu juga. Jangan terbalik. Dulu masa-masa kita kecil di masjid ini juga nih. Ini kisah masjid ini nih masjid ini. Nah, dulu ini masjidnya lain ceritanya. Dulu orang bilang masjid Muhammadiyah dulu. Sini nih. Kecil-kecil tahun 60-an sampai sedikit. Iya, kami kecil-kecil. Ini orang tukang anu situ banyak, tukang kantor polisi situ mah. Sini ini Kodim sini apa? Di Kodim belakang ini sebenarnya apa namanya Dandres. Di sini dulu ya. Sini nih. Ulamanya orang Minang ada apa? Itu setelah tua juga apa Ustaz Zain apa ya orang pada ada ulama orang Minang terkenal alim betul besar Ustaz Khidir sini yang gemuk besar itu di situ. Ini azan orang subuh dulu sini sebaya orang tetangga sini orang-orang suku laut banyak dekat sini dulu ya. Bisa tersalah tuh azan orang ya. Karena mau juga dulu orang pakai peci haji bukan sembarang macam sekarang banyak pakai peci haji. Dulu kalau pakai peci haji asal masuk ke kenduri suruh orang jadi membaca doa. Baji aja imam sudah ya. Besar pengaruhnya itu dulu. Jadi setahu kita kata teman kita meninggal almarhum, aku ji katanya waktu masuk sembahyang di sini. Jadi aku mau juga saya mau mendatang kira-kira. Ya dah, saya suruh jadi imam, pergi lah imam. Nak rukuk nih ada haji masuk dia bilang, aduh katanya. Ya, masa gitu ya. Besar pengaruhnya. Jadi di sini juga ada dulu kisah-kisah kawan-kawan dulu. Ada tiga orang bersahabat musim-musim hujan dulu ya, musim hujan dulu kalau tidak ada air ngambil ini di sana tuh di sungai di rantau atau di Matang Lumur sana air yang pakai drum itu merah itu dikasih daun untuk minum ya dulu masak. Pas adzan subuh kita tengok gelap-gelap pergi ke masjid. Biasalah orang-orang bengak-bengak itu kan kalau baru tobat kan rajin ke masjid ya, tapi kalau sudah yang lama tak pergi lagi. Pergi bertiga masjid tak ada orang namanya adzan bang adzan sini adzan lagi muda adzan kau ya adzan nanti kau jadi imam masuk kau ini perhatikan ya waktu kalau ada imam lain kita ganti bertiga lah ya sudah. Nah adzan lah kata dia betul tadi. Tak kenapa adzan tadi setelah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alal falah orang yang salah dulu kan mesti kan hayya 'alas salah dia hayya 'alal falah dulu hayya 'alal falah bang enggak salah dah kau hayya salah oh semestinya hayya 'alas salah baru hayya 'alal falah katanya. Senyumlah dia bertiga tadi. Dia bertiga di sini kisahnya. Dah selesai lah dia adzan. Hujan lebat. Nah, nampaknya nih. Nampak tadi imam nih kita bertiga-tiga katanya. Adalah. Yang tua jadi imam. Yang tua, kau jangan ketawa ya. Rupanya yang paling pendek ayat itu baca qul ya al-kafirun baca. Fatihah betul lah kata dia baca qul rupanya terbolak-balik. La abudu ma ta'budun wala abudu ma abattum wala abudu ma abattum. Bolak-balik. Itu bis bahaya kau. Orang keder. Berkeringatan dia. Bang, wali adin enggak di belakang? Ketawa dia belakang kau ini pula. Itu gitu orang semua yang kalau model-model. Ya, sama gilanya. Jadi mesti ada yang menegur kita tersebut itu ya. Ini hal-hal mesti diperhatikan. Itu banyak kisah. Dulu kita kawan-kawan tuh macam-macam dulu ya. Itu Masjid Raya itu. Dulu kisahnya bukan Masjid Raya itu, Masjid Melayu namanya. Masjid orang Melayu di situ. Iya, di Masjid Agung. Tapi kecil-kecil itu. Tahu kisah? Bohong lah. Mana yang tua-tua tadi lagi nih? Mana? Suka datuk kali mana? Ya, tahulah kisah itu. Ya, kalau baru kau mana? Kau di kepala mana kau ini belum ada. Itu aja masalahnya. Nah, makanya hal-hal ini as-shalah ini kita mesti perhatikan tersebut. Itu ada sejarah-sejarah tempat masjid yang mesti diperhatikan. Itu saja lah ya. Masa ada yang mau tanya lagi? Nanya apa kau? Ustaz, kalau seandainya uang sumbangan Ustaz digunakan untuk alokasikan untuk keperluan lain kan di luar dari sumbangan kan danakan dari semua orang banyak. Kalau seandainya uang sumbangan itu digunakan untuk alokasikan untuk keperluan lain kan di luar dari sumbangan kan danakan dari semua orang banyak. Kalau seandainya uang sumbangan itu digunakan untuk alokasikan untuk keperluan lain kan di luar dari sumbangan kan danakan dari semua orang banyak. Kalau seandainya uang sumbangan itu digunakan untuk alokasikan untuk keperluan lain kan di luar dari sumbangan kan danakan dari semua orang banyak. Itu aja masalahnya. Nah, makanya hal-hal ini as-shalah ini kita mesti perhatikan tersebut. Itu ada sejarah-sejarah tempat masjid yang mesti diperhatikan. Itu saja lah ya. Masa ada yang mau tanya lagi? Nanya apa kau?
dialokasikan untuk keperluan lain. Sumpama apa? Sumpama apa? Hah? Sumpama contohnya mana? Misalnya untuk orang fakir miskin gitu kan, benar sumpah itu bukan untuk fakir miskin. Keliru lah. Orang cuma masjid untuk masjid, kalau kan pada miskin. Ya tak? Sekarang aja lah kau. Bang bilang, ini antarkan ke bini aku bang ya, anu duit nih bang ya. Aku antarkan mertua kau, marah kau. Itu mertua aku bukan itu kan mertua aku bukan bini aku tuh. Kalau itu bini aku, mertua aku kawin itu mertua aku. Salah namanya akadnya, paham tak? Tidak boleh. Iya, ini masjid dikasih sumbang tidak boleh. Haram model begitu. Beda akadnya beda. Itu saja ya. Nih orang buat masjid dikasih pakai miskin, punya kau aja dikasih ke situ nggak masalah. Yang punya orang kau gunakan. Nah ini salah itu tadi. Ya coba tanya orang kasih. Kalau nyumbang masjid sekarang, nih buat mana dia? Ini yang celengan dari mana? Buat mana tuh? Buat masjid kan? Bukan buat kau. Nah itu aja. Itu bahasanya ya. Nah itu aja lah. Itu saja. Jadi tak cocok. Jadi kalau kau sudah lakukan itu, kau wajib mengembalikan, mengganti yang digunakan itu. Itu saja masalah. Ya. Jadi agak lambat dikit malamnya. Mau tanya apa kau? Ditantang tak mau pula. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adhan. Ada salat Nabi SAW setelah adhan itu apa ya? Qala akhbarana Suwaidun qala ambana Abdullah ibn Haywa ibn Shuraih anna Ka'b ibn Alqamah sami Abdurrahman ibn Jubair maula Nafi' ibn Amr al-Qurashi yuhaddisu anhu sami'a Abdullah ibn Amr yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Nabi beridza sami'tumul muadzin, kata Nabi apabila kamu mendengar tukang adzan faqulu misama yaqulu, ucapkan sebagaimana yang diucapkan, wasallu alayya, kau salat atasku ya. Sekarang ada kan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalat, ada kan? Itu tadi itu ya, wasallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan shalla ala asyara, sungguh salat atasku kalau ucapkan satu Allah gantikan kepada kamu 10 gandanya ya. Summa sallallahu liyal wasilah, minta pada salam syafaatnya. Itu namanya tawassulnya kepada Habib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tawassul itu ya. Wa sallallahu maqaman ladzi wata inna, coba baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilatu wal fadil wa sallallahu maqamam mahmudan lillah du'ata innaka la tukhliful mi'ad, kata Nabi wajabat lahu syafaati, itu berhak mendapat syafaatku. Baca itu doa itu. Bagaimana mau dengar itu ke lagu kiri kanan tuh? Mau dijawab Allahu Akbar. Iya apa ya? Fainha manzilatun fil jannah, al wasilah itu artinya satu tempat yang ada di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, itu tidak seyogianya diberikan kecuali salah satu hamba Allah. Arju an akuna anahu, aku, kata Nabi, menginginkan mudah-mudahan akulah itu. Paman sa'ala liyal wasilah halat wa syafaat, kalau memang mohon kepada aku Allah akan berikan syafaat itu bagi kamu. Itu gara-gara adzan. Iya, jadi semuanya didiamkan. Ini kita payahlah orang tak mengaji. Coba dengar nih. Ad-doa indal adzan. Jadi doa indal adzan ada 10 macam gayanya. Yang kita baca macam-macam aja. Kalau kita baca kitab apa namanya? Al-Khasa'is Ummat Muhammadiyah itu ada tuh 10 gaya jawab itu. Satu di antaranya biasa kita pakai. Adzan ya. Cukup dulu ya. Nanti tengah depan di subuh Kamis dijawab lagi. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah umurana. Allahumma anta syafi' ishfina wa shifana ya rahmanir rahim. Wa sallallahu Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.